Alhamdulillah baik Ibu. Pertama, Ibu ingin lihat kehadiran kalian. Apakah semuanya masuk? Masuk Ibu. Nah, pada pertemuan kali ini, dari pertemuan kita sebelumnya, Ibu ingin menyampaikan materi-materi yang akan kita bahas pada kali ini. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu ingin menyampaikan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu materi yang Ibu sampaikan yaitu tentang teks eksplanasi. Nah, dari anak-anak Ibu ini semua, apakah kalian tuh pernah mendengar atau pernah membaca teks eksplanasi? Tidak Ibu. Wah, ternyata belum banyak yang tahu ya tentang teks eksplanasi itu. Nah, hari ini Ibu ingin menjelaskan sedikit nih tentang teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk fenomena alam itu berupa gunung meletus, tanah longsor, terus ada banjir, kebakaran hutan, dan proses terbentuknya pelangi dan sebagainya. Nah, untuk fenomena sosial itu seperti demokrasi, tawuran, dan lain sebagainya. Selain itu, teks eksplanasi juga berisi informatif dan faktual. Nah, artinya teks eksplanasi harus bersifat informatif dan faktual itu agar bermanfaat dan dapat terpercaya oleh pembaca dari apa yang mereka baca, menjelaskan proses dan alasan sesuatu di dunia ini terjadi. Itu adalah teks eksplanasi anak-anak. Nah, mungkin dari kalian juga ada yang sedikit belum paham tentang teks eksplanasi. Tetapi di sini Ibu ingin membagikan kalian teks yang berisi tentang fenomena alam. Membagikan untuk kalian ya. Terima kasih Ibu. Sama-sama anakku. Nah, anak-anak, setelah Ibu bagikan teks itu, Ibu ingin kalian membacakan keseluruhannya dan kalian juga membacakan atau menggambarkan dari judul yang Ibu terterakan di dalam teks ini ya anak-anak. Ya, kalian juga bisa baca juga semua teks ini ya anak-anak. Silakan membaca. Ibu kasih waktu 3-5 menit untuk membaca dan memahami isi dari teks tersebut. Bisa dimulai dari sekarang ya anak-anak. Baik Ibu. Anak, apakah sudah selesai membacanya? Sudah Ibu. Dan kalian sudah tahu isi dari teks tersebut anak-anak? Sudah Ibu. Nah, sekarang Ibu ingin dari salah satu kalian membacakan dari gambaran judul yang tertera di teks ini. Apakah anak-anak ada yang bisa menggambarkan dari judul tersebut? Saya Ibu. Baik, Mbak Hanif dipersilakan untuk membacakan gambaran dari judul tersebut. Jadi isinya pengelolaan tata yang kurang tepat menjadi penyebab utama banjir. Oleh karena itu diperlukan perencanaan tata ruang yang baik serta kerjasama antara pemerintah dan masyarakat agar pembangunan dapat berjalan tanpa mengabaikan dampak yang akan terjadi. Jika tata guna mengganggu kelestarian lingkungan sekitar yang menyebabkan banjir ataupun hal lainnya yang beresiko. Sekali untuk gambaran dari yang diberikan Mbak Hanif ini. Setelah mendengarkan dari Mbak Hanif tadi, sekarang selanjutnya Ibu ingin membagikan lembar kerja yang dimana kalian akan mengisi lembar kerja tersebut ini. Nah, Ibu ingin kalian membaca lagi teks tersebut dan kalian mencari informasi penting, dan setelah itu kalian membuatlah pertanyaan beserta jawabannya yang ada tertera pada teks tersebut. Nah, Ibu akan membagikan ya anak-anak. Nah, anak-anak, itu sudah Ibu bagikan lembar kerjanya. Silakan untuk dikerjakan sebaik mungkin dan
Anak-anakku, apakah sudah selesai menulis jawabannya, anak-anakku? Sudah, Ibu. Nah, sekarang Ibu ingin mendengarkan dari jawaban kalian ini. Nah, Ibu satu persatu ingin mendengarkan dari pojok situ. Ayo Mbak Ninda, silakan untuk dibacakan apa pertanyaan dan jawaban yang Mbak dapatkan dari teks tersebut. Menyampaikan hasil diskusi saya, Ibu, yaitu ada pertanyaannya, apa saja penyebab banjir yang berasal dari tindakan manusia? Lalu jawabannya yang terdapat dari teks, penyebab banjir akibat tindakan manusia antara lain perubahan tata guna lahan, pembuangan sampah sembarangan, permukiman padat di sepanjang sungai, dan kerusakan bangunan pengendali banjir, Ibu. Bagus sekali anakku. Baik, untuk selanjutnya anakku, Melanie boleh dibacakan pertanyaan serta jawaban yang didapatkan dari teks. Jadi pertanyaan yang saya dapat itu mengapa perubahan tata guna lahan dapat menyebabkan banjir? Kemudian jawabannya, perubahan tata guna lahan menyebabkan berkurangnya daerah resapan air sehingga hujan lebih banyak mengalir di permukaan tanah menuju sungai. Akibatnya debit air sungai meningkat dan berpotensi menyebabkan banjir, Ibu. Baik, bagus sekali anakku. Nah, untuk selanjutnya, untuk Mbak Dila, apakah boleh dibacakan dari hasil yang Mbak Dila dapatkan? Baik, untuk pertanyaannya, mengapa perubahan tata guna lahan dianggap sebagai penyebab utama banjir? Lalu jawabannya, karena perubahan tata guna lahan dapat meningkatkan debit puncak sebagai sungai secara signifikan, bahkan antara 6 hingga 20 kali lipat, tergantung pada jenis hutan dan pemukiman yang menggantikannya. Bagus sekali Mbak Dila. Nah, untuk terakhir untuk Mbak Hanif, apakah boleh dibacakan dari hasil yang Mbak Hanif dapatkan dari teks tersebut? Baik, jadi pertanyaannya, bagaimana pembuangan sampah di sungai dapat menyebabkan banjir? Lalu jawabannya yaitu, sampah yang dibuang ke sungai dapat menyumbat aliran air dan mengurangi kapasitas sungai. Ketika debit air meningkat, sungai tidak mampu menampung air hingga terjadi luapan yang menyebabkan banjir. Bagus sekali Mbak Ani. Ya anak-anakku semua, Ibu ini ya Allah. Nah, hari ini Ibu ingin kalian ingin membuat kelompok ini ada 4, jadi 2-2 ya anakku. Nah, apa sih yang ingin Ibu lakukan sekali kalian untuk membuat kelompok? Ibu ingin kalian menjelaskan kembali tentang teks tersebut, tapi dengan bahasa kalian masing-masing ya anak-anak. Nah, kenapa Ibu membuat kelompok? Karena Ibu ingin kalian saling bertukar pendapat dan bertukar pikiran kalian. Nah, sekarang kalian bersama kelompok kalian untuk melakukan diskusi ya anak-anak. Nah, diskusi boleh dimulai. Ibu kasih waktu sekitar 3 menit saja ya anak-anakku. Baik, silahkan dimulai anak-anakku untuk melakukan diskusi. Anakku, apakah proses diskusinya sudah selesai anakku? Sudah, Ibu. Bagus sekali anak-anak semua. Nah, Ibu sekarang ini kalian Ibu ini mendengarkan jawaban dari kalian nih, dari apa yang kalian dapatkan dari kalian apa yang kalian tahu dari teks tersebut. Nah, ini kan ada 2 kelompok. Silakan satu persatu untuk maju ke depan untuk menerangkan atau memberitahukan kepada teman-temannya apa yang kalian dapatkan. Anak-anakku, siapa yang ingin maju terlebih dahulu anakku untuk menerangkan apa yang kalian dapatkan anakku? Baik, untuk kelompok 1 silakan maju ke depan. Diperhatikan ya anak-anakku semuanya. Nah, silakan. Saya akan menyampaikan hasil diskusi saya sama teman saya. Jawabannya, salah satu penyebab utama banjir yang berasal dari kreativitas manusia adalah perubahan tata guna lahan. Banyak kawasan hutan yang diubah menjadi permukiman, gedung atau jalan raya. Padahal hutan berfungsi menyerap air hujan dan mengurangi aliran air di permukaan tanah. Ketika hutan berkurang, air hujan tidak dapat teresap dengan baik sehingga langsung mengalir ke sungai. Akibatnya, volume air sungai meningkat dan berpotensi menimbulkan banjir, Ibu. Bagus sekali anakku. Dari tepuk tangan anak-anakku semuanya.
meluapnya air yang menggenangi suatu wilayah akibat curah hujan yang tinggi dalam waktu yang lama. Bencana ini dapat terjadi karena faktor alam maupun akibat aktivitas manusia. Faktor alam yang menyebabkan banjir antara lain hujan deras, sedimentasi sungai, dan kapasitas sungai yang tidak mampu menampung debit air. Selain itu, pasang air laut dan kondisi geografis suatu daerah juga dapat mempengaruhi terjadinya banjir. Bagus sekali anak-anakku. Beri tepuk tangan anak-anakku untuk Mbak Dira. Silakan kembali tempat duduknya Mbak Dira. Nah, setelah itu perhatikan ini anak-anakku semuanya. Dari apa yang kalian dapat tuh sangat bagus sekali. Semuanya setelah kita mempelajari tentang teks eksplanasi, dari kalian apakah sudah sedikit demi sedikit mengerti tentang apa itu teks eksplanasi anak-anakku? Mengerti, Ibu. Bagus sekali anak-anakku. Nah, kita berhubungan kita sudah di penghujung jam. Ya, apa Ibu ingin menyampaikan kesimpulan dari apa yang kita dapatkan anak-anakku? Jadi anak-anakku, setelah mempelajari teks eksplanasi ini, kita bisa menyimpulkan bahwa teks eksplanasi merupakan teks yang bertujuan menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena alam, sosial, budaya, atau peristiwa lainnya. Dan secara logis dan sistematis, teks eksplanasi memiliki struktur yang terdiri atas pernyataan umum, deretan penjelasan, dan interpretasi. Melalui teks eksplanasi, pembaca atau kita dapat memahami hubungan dan sebab akibat dan urutan terjadinya suatu peristiwa. Dan dengan mempelajari teks ini, Ibu mengharapkan kalian mampu mengidentifikasi struktur dan kaidah kebangsaannya ya anakku, dan menentukan informasi penting serta menjelaskan kembali suatu fenomena secara runtut